Seorang pria Jepang bangun di sebuah ruangan putih polos, dindingnya membentang tanpa ujung, nggak ada pintu, jendela, atau langit-langit yang bisa ngasih dia petunjuk tentang di mana dia berada. Piyama warna cerah yang dia pakai kontras banget sama suasana steril di sekitarnya, bikin dia makin bingung. Saat dia jelajahi ruangan, dia lihat sesuatu yang aneh menonjol dari salah satu dinding, bentuknya mengganggu, mirip alat kelamin pria. Dengan hati-hati dia nyentuhnya, rasa penasaran, ngalahin rasa nggak nyaman. Pas dia pencet ujungnya, ruangan itu tiba-tiba hidup, terdengar ratusan bayi ketawa geli. Malaikat-malaikat tiba-tiba muncul dari dinding dan lantai, tawa mereka bergema dengan aneh. Mereka cuma sebentar, lalu mundur lagi ke permukaan, ninggalin tonjolan-tonjolan aneh yang tersebar di dinding dan lantai. Pria itu membeku, kewalahan sama pemandangan yang nggak nyata ini. Momen aneh ini jadi awal dari apa yang nanti dia sadar sebagai fase belajar. Dia mencium jari yang dipakainya buat pencet tombol, tiba-tiba panik menyerang. Dia teriak minta tolong, manggil siapa aja yang mungkin dengar, tapi keheningan yang berikutnya sungguh membingungkan. Dia pasrah dan memutuskan untuk bereksperimen dengan tonjolan-tonjolan itu. Menekan satu persatu untuk melihat apa yang terjadi. Setiap tekan memunculkan benda acak, sikat gigi kecil, vas besar, bahkan setumpuk sumpit. Karena penasaran, dia sadar kalau menekan tombol yang sama berulang kali menghasilkan benda yang sama, dan dengan cepat dia membuat tumpukan kecil sumpit. Kesenangannya awalnya memudar ketika sebuah tombol yang dia tekan mengeluarkan sebuah gerobak kecil dari dinding yang menabrak kakinya dengan sakit. Dia pun mengumpat, terputus tiba-tiba saat tombol berikutnya memunculkan barang aneh lainnya, sebuah bokong besar berdaging yang muncul cuma buat kentut tepat di wajahnya. Pria itu, yang ketakutan tapi anehnya tetap tekun, terus menekan tombol-tombol itu, mengumpulkan koleksi barang aneh yang sekarang memenuhi ruangan yang tadinya kosong. Keputusasaan berubah jadi harapan saat bola yang dia lempar ke dinding tanpa sengaja mengenai tombol, memberinya baki sushi. Perutnya yang keroncongan langsung menyantap sushi itu dengan semangat, tapi dia cepat-cepat sadar ada yang kurang, kecap asin. Dia berteriak minta sama para penculik tak kasat matanya buat sausnya. Suaranya serak karena frustrasi tapi nggak dapat jawaban. Dia panik pencet-pencet tombol nyari saus yang susah banget itu, tapi malah dapat sushi lebih banyak daripada yang bisa dia makan. Kalah, dia pasrah makan sushi biasa dan nikmatin rasanya yang ternyata enak banget. Pas dia habisin potongan terakhir, dia pencet tombol sushi lagi, akhirnya muncul botol kecap. Frustrasinya meledak, dia marah dorong botol itu ke samping dan langsung cari yang baru. Button diberi sepasang kacamata 3D retro. Penasaran, dia memakainya dan sekelilingnya berubah lewat lensa itu. Dia melihat seorang malaikat bayi menunjuk tepat ke salah satu tonjolan. Harapan muncul di dadanya karena dia pikir akhirnya menemukan petunjuk untuk kabur. Dia menekan tombol yang ditunjuk malaikat itu, tapi bukannya ada jawaban, malah memicu hitungan mundur. Sebuah pantat raksasa turun dari langit-langit melepaskan awan beracun tepat di atasnya. Optimisme singkatnya hancur saat dia batuk-batuk dan tersedak setelahnya. Jam berlalu, pas yang ditandai dengan penemuan baru volume manga. Dengan menekan tombol lain, dia mendapatkan volume 1-5 dari cerita yang menarik, lapar, akan lebih dia menekan tombol untuk volume ke-6. Tapi yang dia dapat justru volume ke-7 kesal, tapi tetap semangat, dia mencoba tombol lain dan mendapatkan volume ke-8 dan ke-9. Tapi volume ke-6 masih belum ada kegigihannya. Akhirnya, terbayar ketika sebuah tombol acak membuka bagian tersembunyi di dinding, di baliknya ada sebuah pintu. Elian terburu-buru melewatinya saat dia bergegas ke pintu keluar, tapi karena terlalu bersemangat dia lupa tombol mana yang memicu penemuan itu, lalu dia panik menekan tombol-tombol lagi, memanggil barang dan kejadian acak. Seorang pria suku Afrika berlari melintasi ruangan, bikin dia kaget. Sementara tombol lain menyiramnya dengan air dari atas. Setelah beberapa kali gagal, dia menemukan tombol yang benar dan pintu muncul kembali. Pas dia berlari menuju pintu, pintu itu tiba-tiba tertutup tepat saat dia sampai. Menyadari pintu cuma tetap terbuka selama tombol ditekan terus. Dia mulai mikir cara buat menahannya. Pada percobaan pertamanya, dia berdiri seperti pelari, menekan tombol dengan kakinya sambil mencoba berlari ke pintu keluar, tapi gagal total. Selanjutnya, dia pakai alat pengusir lalat untuk menekan tombol dari jauh, berharap bisa dapat waktu tambahan, tapi itu juga gagal. Dalam keputusasaan, dia coba-coba pakai tali skipping buat narik ujung tombol, bahkan mengarahkan kipas angin ke situ. Tapi semua cara itu nggak berhasil. Dengan tekad nyari solusi, dia ambil troli kecil, mikir bisa dorong ke pintu setelah tekan tombol. Setelah beberapa kali gagal, dia akhirnya menerima bahwa kereta yang kacau itu terlalu susah untuk dikendalikan. Lelah dan kehabisan ide, dia jatuh terduduk di lantai. Mulai nyadar betapa konyolnya situasinya. Menghadapi tantangan untuk menjaga tombol tetap tertekan, pria itu mulai coba-coba dengan pemberat. Dia meletakkan vas besar di atas tombol,
tombol, tapi sayangnya tombol yang tahan banting itu malah terdorong naik lagi, menolak usahanya. Frustrasi tapi nggak nyerah, dia sadar vas itu harus lebih berat. Cobanya yang pertama adalah mengisinya dengan air, tapi entah gimana. Meski dia berusaha keras mengalihkan aliran dari tombol air, cairan itu tetap saja tumpah hanya ke dirinya, meninggalkan vas tetap kering. Selanjutnya dia memutuskan mengisi vas dengan sushi, berharap berat yang terkumpul bisa berhasil. Awalnya rencananya terlihat menjanjikan, tapi vas jadi sangat berat sampai dia kesulitan mengangkatnya. Menambah masalahnya, leher vas terlalu sempit untuk tangannya masuk, memaksanya dengan susah payah mengeluarkan potongan sushi satu persatu pakai sumpit. Proses yang lambat dan bikin kesal ini hampir membuatnya gila di ambang batas, tapi akhirnya dia mengurangi beratnya cukup sampai bisa mengangkat vas itu dengan susah payah. Sambil dengan penuh kemenangan membawa vas itu ke arah tombol-tombol, tiba-tiba masalah baru muncul. Dia lupa tombol, mana yang mengendalikan pintu. Dia meletakkan vas itu di lantai dan mulai mencoba tombol-tombol lagi. Pada percobaan pertama, pria suku Afrika itu tiba-tiba keluar dari dinding tanpa sengaja menabrak vas dan menghancurkannya berkeping-keping. Pria itu langsung marah sambil berteriak ke arah langit-langit, seolah-olah para penawarnya bisa mendengar kekesalannya dalam kegilaan. Dia mulai menutupi tombol di sushi, tapi cuma bisa ngeliatin dengan nggak percaya saat si jari kecil bandel itu malah nongol lewat nasi. Dia makin usaha dengan coba nempelkin lakban ke tombolnya, lapisin lagi sama lakban, bahkan diperkuat pakai pelat baja, tapi nggak ada yang berhasil. Capek dan sakit karena terus-terusan kejepit pintu tiap kali nutup, pria itu akhirnya minum obat pereda sakit dan tidur sebentar buat pulihin tenaga. Pas bangun, dia mutusin buat pencet tombol air buat sikat gigi. Malah tombol yang salah yang kebuka dan alih-alih sebuah tali turun dari langit-langit. Melihat tali itu, semangatnya langsung naik. Terinspirasi, dia membuat rencana baru yang nekat. Dia akan menggunakan tali itu untuk ayunan melintasi ruangan, menekan tombol untuk membuka pintu, dan melewatinya sebelum pintu tertutup lagi. Ayunan pertamanya penuh semangat dan seru, tapi saat sampai di pintu tersembunyi, dia sadar pintu itu terkunci. Terpaksa mundur, dia berayun kembali ke ruangan, tapi pintu itu menampar punggungnya dengan keras. Kesal, dia menendang dinding dengan frustrasi, dan tanpa sengaja memicu tombol lain, kali ini sebuah kunci melayang muncul menggantung di tengah ruangan. Kunci itu hilang begitu tombol direset. Pria itu sekarang menghadapi tantangan ganda. Dia harus mencari cara agar tombol tetap ditekan. Cukup lama untuk mengambil kunci dan menahan pintu tetap terbuka. Pertama, dia perlu menemukan kembali tombol kunci yang hilang jejaknya saat dia marah mengingat di mana kakinya mendarat. Dia dengan hati-hati menekan satu tombol, hanya untuk disambut oleh anjing yang menggonggong dengan garang. Saat melompat dari dinding kesal tapi gigih, dia menekan lagi. Tombol lain cuma buat anjing kedua muncul di coba ketiga. Lux nyerang, dia nemuin tombol kunci lagi. Kali ini dia nggak mau kehilangan. Dia ambil sepotong sushi dan tandain tempatnya, tapi pas dia pencet tombol itu lagi, tombolnya langsung reset. Anjingnya muncul lagi, seolah ngejek usahanya. Frustrasi makin numpuk, tapi pria itu balik fokus. Dia lihat tali, terus gabungin dengan alat baru, sebuah plunger yang dia ambil sebelumnya dari salah satu tombol. Dengan plunger itu, dia ayun ke seberang ruangan dan dorong dirinya lebih jauh. Mencapai tombol yang sebelumnya nggak bisa dia capai, setelah beberapa kali gagal, koordinasinya mulai membaik dan rencananya mulai berhasil. Dengan ayunan dan dorongan yang tepat, dia menekan tombol kunci, menangkap kunci di udara, lalu berayun balik ke pintu. Menekan tombol dengan timing yang pas, dia bergegas ke pintu tepat saat pintu terbuka dan memasukkan kunci ke lubang. Rasa kemenangan itu cuma sebentar, karena saat dia memutar kunci, pintu nggak bergerak. Ternyata ada kunci kedua di atas yang butuh kombinasi 3 angka. Pria itu jadi kewalahan, mundur ke kamar, pintu tertutup keras menabrak punggungnya lagi. Dalam amarah, dia melemparkan alat penyedot WC ke dinding seberang, tanpa sengaja menekan tombol lain. Kembali keluar suku Afrika itu, tapi kali ini pria itu memperhatikan sesuatu yang penting. Suku itu punya 3 angka yang dicat di dahinya. Secercah harapan muncul saat pria itu menyusun teka-teki itu. Angka di suku itu pasti kombinasi untuk kuncinya. Dengan tekad baru, dia mengulangi gerakan ayunan tali untuk memasukkan angka satu persatu. Ayunan itu jadi ujian ketahanannya, tapi dia tetap kuat sampai akhirnya masukin angka terakhir. Keringetan banget, tapi kuncinya klik terbuka. Dengan tenaga ekstra, dia dorong pintu, tapi nemu rintangan lain. Lorong sempit dinding di belakangnya mulai menutup. Dorong lebih keras, dia merangkak lewat ruang yang makin menyempit dan terjatuh ke ruangan berikutnya. Napas ngos-ngosan saat pintu terkunci rapat di belakangnya. Ruangannya nggak cukup buat buka pintu lebar-lebar, apalagi kabur. Kalah, dia pun ambruk. Jatuh ke lantai dengan air mata mengalir di wajahnya. Dia mengingat keseruan kacau yang dia alami dengan tombol-tombol itu, benda-benda yang tak ada habisnya, kekonyolan itu, kebahagiaan yang singkat. Meskipun dulu terperangkap, dia punya ruang untuk menggerakkan benda, menghibur dirinya, dan harapan untuk bereksperimen. Sekarang, dia merasakan beban penyesalan yang menghimpit karena tidak menghargai apa yang dia miliki. Angin sepoi-sepoi menyentuh pipinya, menyadarkannya dari keputusasaan. Perhatiannya beralih ke dinding sebelah kiri, di mana dia menemukan retakan halus. Harapan menyala kembali. Dia mendorong panel itu dan membuka jalan rahasia.
Tanpa ragu dia langsung nyebur ke celah itu, ninggalin jebakan sempit di belakang. Lorong itu bawa dia ke koridor panjang yang aneh dan tak berujung, ngambang di kegelapan pekat. Udara terasa berat, waktu berasa bengkok. Kayak setiap langkah bawa dia makin jauh ke tempat yang gak dikenal. Dia lari terus, gelap di sekelilingnya tetap sama. Pas akhirnya dia sampai di ruangan berikutnya, rambutnya udah panjang dan warna piyamanya yang dulu cerah sekarang memudar jadi warna kusam dan mati. Ruangan baru ini sunyi banget, tapi ada yang beda rasanya. Malaikat bayi dan malaikat dewasa muncul dari dinding, bentuk mereka megah tapi cepat menghilang kembali ke permukaan, meninggalkan tombol seperti anggota tubuh mereka. Pria itu sadar dia sudah masuk ke tahap baru. Sementara itu jauh di Meksiko, ketegangan terasa di keluarga Antonio. Ayahnya pegulat bernama Escargoman, jadi pendiam, jauh berbeda dari biasanya yang riuh. Ibu Antonio menganggap itu karena pertandingan ayahnya melawan lawan yang lebih muda, tapi kakeknya yakin ini soal pengalaman. Mengalahkan anak muda di ring, anak perempuan Escargo, saudara perempuan Karen, menjemputnya dengan truk dan mengantarnya ke arena gulat. Persiapannya sangat teliti, termasuk doa kepada perawan Maria dan ritual pelan-pelan saat ganti kostum. Di sekolah, Antonio terus-menerus dibully oleh teman-temannya yang mengejeknya karena mendukung ayahnya. Mereka memanggil Escargoman pecundang yang sudah gagal, tapi Antonio tetap teguh pada keyakinannya. Saat pertandingan semakin dekat, Karen menjemput Antonio dan kakeknya. Mengantar mereka ke arena, mereka berhasil mendapatkan beberapa kursi terakhir saat pertunjukan dimulai. Tim Northern Tough Ones yang terdiri dari Super Demon dan Tequila Joe adalah yang pertama masuk ke ring dengan penuh percaya diri. Lalu datang Escargoman dan rekannya Silver Eagle yang bertarung di bawah tim flamboyan bernama Kiss Me A Lot. Silver Eagle membuka pertandingan dengan gerakan memukau, tapi semangatnya melemah saat tim Northern Tough Ones bekerja sama menyerangnya. Mereka dengan sinis mengisyaratkan agar Escargoman ikut bertarung, tapi dia menahan diri. Dengan penuh perhatian, Silver Eagle dengan cerdik mengelabui lawannya hingga mereka saling bertabrakan, memberi dirinya kesempatan untuk melarikan diri. Ketika pria kambing Escar akhirnya turun tangan, dia langsung dikuasai. Penonton terkejut saat sebuah kursi diangkat hendak memukulnya, sampai sesuatu yang tak terduga terjadi. Kembali di ruang misterius, pria yang terdistraksi dan penasaran menekan salah satu tombol anggota. Betapa terkejutnya dia saat seorang pria Scargo tiba-tiba memanjangkan lehernya, menanduk kedua lawan dengan kepala yang kuat. Pria itu terpaku menatap tombol tersebut, tertarik dan menekan lagi. Kekacauan pun terjadi. Escaro, pria itu sekarang memukul jatuh rekannya sendiri, wasit Antonio. Bahkan bel pertandingan bingung oleh semua ketidakteraturan itu. Pria itu mencoba tombol lain satu. Tombol membuat penyanyi metal di Los Angeles menghembuskan api di depan penonton yang terkejut. Tombol lain mengganggu pesulap di Rusia sehingga asistennya yang menghilang. Tetap terlihat canggung. Tombol lain lagi membuat pria di Cina menggonggong tanpa henti pada anjing-anjingnya. Kekesalan semakin memuncak saat pria itu menekan tombol demi tombol mencari makna. Tepat saat dia hampir menyerah, cahaya lembut menangkap matanya. Saat dia menengadah, dia sadar ruangan ini berbeda, tidak ada langit-langit di atasnya. Malaikat terbang dengan anggun, bentuk mereka bersinar di tengah kekosongan tanpa batas. Bertekad untuk mencapainya, pria itu membuat rencana baru. Dia akan memanjat dinding menggunakan tombol-tombol sebagai pijakan dan pegangan. Pendakian itu perjalanan yang mengagumkan. Setiap tombol yang dia sentuh memicu kejadian di bumi, bunga mekar di gurun tandus, meletus di atas lautan yang tenang, dan gajah roboh di hutan lebat. Saat dia naik lebih tinggi, efeknya jadi makin rumit dan dalam. Pemanggang roti menyala di dapur, astronot melangkah pertama kali di bulan, dan pencapaian terbesar umat manusia terungkap secara langsung. Semakin tinggi dia naik, semakin dia merasa terhubung dengan dunia di bawah. Saat dia sampai di puncak, transformasinya sudah lengkap, rambut dan jenggotnya tumbuh panjang. Penampilannya memancarkan kebijaksanaan, dia nggak lagi nempel di dinding, tapi melayang dengan mudah. Seperti malaikat di atas dengan pengetahuan yang didapat dari cobaan-cobaan yang dia jalani. Pria itu menerima perannya yang baru sebagai Tuhan, tidak lagi menekan tombol sembarangan, tapi memilih momen-momen terbaik manusia dengan niat dan perhatian. Saat pekerjaannya selesai, dinding di sekelilingnya berubah menjadi bulu-bulu lembut dan sebuah portal bercahaya muncul. Tanpa ragu, pria itu melangkah masuk dan memasuki ruangan terakhir. Dindingnya dihiasi dengan peta benua-benua di bumi, dan di tengahnya berdiri sebuah tombol besar seperti tombol mem. Pria itu mendekatinya dengan pengertian bahwa dia telah tangannya melayang di atas tombol, wajahnya menatap masa depan, layar memudar menjadi putih, meninggalkan keputusan terakhirnya yang penuh misteri. Film pun berakhir. Terima kasih yang sudah menonton. Jika kalian suka dengan alur cerita seperti ini, silahkan like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan film-film seru lainnya.